Mas mulai. Dari mulai. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Information Research Internet of Things in Cultural Creative Industry dari Institute Department of Tourism and Leisure Management Tung Fang Design, University Kaohsiung, Taiwan, ROC. Oral presentation from International Journal of Education and Research in Management Information Technology, Class of Magister Information Technology in Rahaja University. The lecture is Bapak Associate Professor Dr. Arbahra, Eskom Mkom. The presenter are yaitu rekan saya Aldi Destariana dan saya sendiri Riki Mardiana. Next. Di sini the presenter ada teman saya yaitu Aldi Destariana dan saya sendiri Riki Mardiana. Next. Ada 7 agenda yang akan dijelaskan di review jurnal kali ini. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua introduction, yang ketiga goal of the research, yang keempat method, yang kelima research and discussion, yang keenam summary, dan yang terakhir yang ketujuh comment of the journal. Next. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu abstrak. Di sini si peneliti menggunakan metode GRA, yaitu Degree Relation Analysis. Jadi di sini si peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko dari Internet of Things. Next. Ada 3 resiko faktor dalam Internet of Things, yaitu yang pertama privasi, yang kedua akses kontrol, dan yang ketiga trust atau kepercayaan. Next. Untuk introduction, di sini si meneliti mengartikan Internet of Things yaitu sebagai jaringan hardware, kendaraan, dan peralatan rumah tangga yang ditanami oleh sebuah software, sehingga antara hardware dengan software itu saling bertukar data atau exchange data. Next. Internet of Things sekarang sudah merambah ke dunia museum, bukan hanya pahatannya saja yang bisa kita nikmati. Jadi sekarang Internet of Things sudah merambah ke dunia museum, bukan hanya ada pahatannya saja yang bisa dinikmati. Di sini juga ada arena yang ditanami oleh Internet of Things. Next. Internet of Things untuk skala besar yaitu ada di sebuah alat transportasi, dan untuk skala kecilnya ada di sebuah smartphone. Teknologi has spread the global market value of IoT. Jadi perkembangan Internet of Things itu berkembang sangat pesat, mencapai 7,1 dolar triliun pada tahun 2020. Next. Kesuksesan menghubungkan antar device akan lebih efisien dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu access to, yang kedua storage, dan yang ketiga itu processing of data. Next. Goal of the research. Di sini tujuan dari riset atau penelitian di sini yang pertama yaitu identify evaluation vector attribute to IoT service using scientific and objective method, yaitu yang mengidentifikasi dari evaluasi faktor seperti apa dari Internet of Things tersebut. Yang kedua, measure and analyze the risk factor from IoT. Jadi menghitung dan menganalisis resiko faktor dari Internet of Things. Next. Yang ketiga, provide administrator with the risk factor information necessary to make risk management decision with regard to IoT. Jadi menyediakan administrator dengan informasi faktor risiko yang dibutuhkan di sini admin yang mempunyai informasi.
Yang terakhir yaitu yang keempat, provide support for management authorization of IoT based on objective scientific risk focus assessment. Jadi menyediakan dukungan atau support kepada organisasi yang berhubungan manajemen pada Internet of Things. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldi Destariana, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Riki sebelumnya selaku rekan saya yang telah membantu dalam mempresentasikan tugas dari manajemen informasi teknologi ini. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi yang dibutuhkan atau yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan studi kasus di jurnal kali ini. Yang pertama, terlebih dahulu di sini si peneliti mengumpulkan terlebih dahulu kemungkinan risiko faktor yang akan timbul dari penggunaan Internet of Things ini. Terdapat 10 risiko faktor yang nanti akan disebutkan, dan risiko faktor ini didapat dari beberapa literatur dan opini dari para expert. Kemudian setelah dikumpulkan risiko faktor dari penggunaan Internet of Things ini, lalu dievaluasi oleh SME atau Subject Measurement Expert, yaitu expert atau ahli pada bidang ini, itu di sampling sebanyak 10 orang expert dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik sampling dengan metode random dan persyaratan yaitu si expert tersebut telah berkecimpung dalam dunia kultural kreatif industri atau Internet of Things ini setidaknya selama 10 tahun. Nah, dari evaluasi tersebut didapat dari kuesioner atau angket yang disebarkan oleh si peneliti kepada para expert ini. Kuesioner ini di bahan-bahannya yaitu dari kemungkinan risiko faktor yang tadi telah dikumpulkan. Kemudian setelah hasil kuesioner tersebut didapat, lalu dikembangkan dengan menggunakan skala Likert yaitu rentang poin dari 1 hingga 5. Selain dengan kuesioner, peneliti juga menggunakan metode interview untuk menemukan perspektif dari si expert tentang pengalamannya di dunia Internet of Things ini. Kemudian setelah hasil dari skala Likert ini didapat, lalu yang terakhir yaitu dengan metode relational analysis atau GRA, yaitu metode untuk menentukan peringkat atau ranking dari kemungkinan risiko faktor penggunaan Internet of Things, terutama di bidang security atau keamanan. Selanjutnya di sini yaitu ada result and discussion. Bisa dilihat untuk ini hasil dari kuesioner yang telah disebarkan oleh si peneliti kepada expert tersebut, dan dapat hasil berupa skala Likert yang bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu ada privasi, yang kedua ada enforcement atau penegakan kebijakan, yang ketiga ada autentifikasi, yang keempat ada middleware atau piranti tengah, yang selanjutnya ada burglary atau pembobolan, selanjutnya itu ada yurisdiksi atau wilayah kekuasaan, kemudian ada trust atau kepercayaan, kemudian selanjutnya ada sistem vulnerability atau sistem kerentanan, kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan, kemudian yang terakhir ada access control. Ini 10 risiko faktor yang akan timbul dari penggunaan Internet of Things, terutama di bidang security atau keamanan. Ini bisa dilihat hasil-hasilnya tentang nilai dari angka 1 hingga 5 didapat berupa skala Likert ini. Kemudian setelah didapat data ini, lalu dihitung-hitung dengan menggunakan dihitung-hitung untuk mencari data linearitas dari data tersebut. Apakah datanya itu menyebar secara normal atau tidak. Kemudian setelah itu, yang terakhir dapat dengan metode Gray Rational Analysis ini. Didapat ranking dari resiko analisis tersebut. Di sini bisa dilihat untuk yang tertinggi pertama yaitu ada privasi dengan 0,9200. Kemudian yang kedua tertinggi ada access control
dengan 0,8629. Kemudian yang ketiga tertinggi ada 0,8229. Jadi di sini bisa didapat bahwa ketiga ranking dari risiko faktor yang ditimbulkan dari Internet of Things, yang pertama tertinggi yaitu ada privasi, yang kedua ada akses kontrol, yang ketiga ada tentang trust atau kepercayaan. Kemudian untuk summary atau rangkuman seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa Internet of Things ini telah berkembang pesat. Bahkan telah digunakan dalam berbagai macam bidang kehidupan. Mulai dari skala besar seperti sistem transportasi dan juga smart city hingga skala kecil seperti smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Dan dari berkembangnya Internet of Things ini dapat menimbulkan beberapa resiko, terutama di bidang security yang dapat mengganggu kita. Tadi telah disebutkan di atas terdapat 10 risiko faktor yang akan ditimbulkan dari Internet of Things dan terdapat 3 ranking teratas. Yang pertama ada tentang privasi, yang kedua ada akses kontrol, dan yang ketiga ada tentang trust atau kepercayaan. Kemudian sebenarnya masih ada banyak risiko dari Internet of Things ini di bidang security. Karena semakin perkembangan teknologi yang semakin meningkat akan menambah tantangan, akan memunculkan tantangan-tantangan baru untuk kedepannya, dan penelitian kedepannya yaitu akan menemukan permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul dari penggunaan Internet of Things ini, dan kita diharapkan dapat menjadi peringatan dari masalah ini. Jadi kita harus berhati-hati dari penggunaan Internet of Things ini yang dapat beresiko bagi kita sebagai makhluk sosial ini. Jadi untuk komennya secara generali, jurnal ini sudah lengkap, terdapat metodologi dan juga hasilnya semacam-macamnya. Secara generali sudah oke, tetapi untuk penjelasan dari resiko faktor tersebut kurang dijelaskan secara detail pada jurnal kali ini. Mungkin ada beberapa literatur lain yang menjelaskan tentang risiko faktor tersebut. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pak Alman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.